pertama, wali dari siswa Muhammad Dafa Al-Sarif. Belum datang. Rehan Dairia Alcantara. Kemudian oh ya. Kemudian Maharka Nusa. Belum ada juga. Kemudian Danis Faiza Kufron. Elvareta Naswa Az-Zahra. Famela Cikita Calya. Kemudian Munada Al-Qalil. Sudah hadir, nggih. Kemudian Sania Taskiatus Zahra. Belum hadir juga. Kemudian Akmal Fadil Nasrullah. Adine Raihana Putri. Kemudian Ayatus Syifa. Putri Tresnaning Gusti. Kemudian Farah Ila Nailil Makfiroh. Nampaknya belum banyak yang hadir nggih ini. Kemudian Latifa Zahro Andriani. Putra Ramadan Otavianto. Kemudian Sika Putri Handayani. Putri Cahyani. Tasya Hayina Pradina. Kemudian Briliana Abida Zahro. Jin Najwa Divania. Belum hadir juga. Kemudian Prameswari Sekar Ayuning Tias. Zelia Anggani Rizal. Kemudian Farid Ardiansyah. Ini sudah hadir untuk Farid Ardiansyahnya. Kemudian Andi Mutiara Talita. Belum hadir. Kemudian Aisyah Arofatul Husna. Umar Ahmad Kamil. Hadir. Oh ya. Kemudian Rashid Adinata Pribadi. Kemudian Muhammad Gilang Dwi Saputra. Jonathan Leonard. Belum hadir juga. Kemudian Ahmad Adris Veda Pratama. Belum. Kemudian Bulan Aura Natali. Asanevo Nur Alifia Zaro. Kemudian Novia Lestaria Ningrum. Wijaya Kusuma. Ibu Sriani nggih ini untuk Wijaya Kusuma. Account atas nama Sriani ini. Betul? Bukan ya berarti ya. Kemudian Andanu Zaki Pratama. Justin Geraldo Ko. Belum. Kemudian Aska Sauki Naja. Kemudian Almira Muhammad Ruby Emir Fahriza. Belum hadir juga. Kemudian Muhammad Zaki Al-Mubarak. Belum. Baik, itu tadi untuk absensinya nggih. Sepertinya juga belum banyak yang hadir. Namun kita sepakati mawon ini jam sudah pukul 9.15, jadi kita mulai saja acaranya. Untuk wali murid yang belum bisa hadir saat ini nanti mungkin bisa menghubungi saya langsung seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara pembagian hasil belajar internal siswa Kreativa Homeschooling. Terima kasih sudah hadir dari awal jam 9 TET. Saya menghargai sekali
niat baik dan keinginan para ibu-ibu semua untuk berusaha mendidik anak kita bersama dengan Kreativa Homeschooling. Baik, mengawali pembahasan kita pagi ini, ibu-ibu semuanya izinkan saya untuk mengingatkan kembali tujuan pendidikan untuk anak-anak kita, tujuan pendidikan kalau sesuai dengan apa yang digarisbesarkan oleh negara sih, membentuk karakter anak yang tangguh dan juga berbudi pekerti luhur. Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan kembali tujuan pendidikan adalah itu. Jadi yang merasa tujuannya sudah menyeleweng, sudah tidak sesuai jalurnya, monggo kita perbaiki lagi. Kita pengen anak kita pinter dan benih ya, jangan lupa benihnya niku. Jadi selain IQ juga kita berusaha bersama-sama mendidik gimana emotional quotient-nya juga tumbuh bisa terus meningkat. Saya juga mengingatkan lagi proses pendidikan itu ada di 3 lokasi Bapak Ibu semuanya, dan itu juga tidak bisa saling terlepas. Yang satu itu pendidikan bisa dilakukan di rumah, itu biasanya namanya parenting. Ibu-ibu juga harus belajar apa itu parenting, secara mandiri. Selain dari Kreativa juga kita akan membantu untuk mengadakan seminar-seminar online terkait parenting. Kemudian lokasi pendidikan kedua itu adalah sekolah, namanya schooling. Itu ya yang diajarkan di sekolah itu ya, ilmu pengetahuan umum. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya yang mungkin sebagian dari kita melupakan itu adalah lingkungan masyarakat. Jadi community learning. Jadi anak-anak harus belajar dari sosialnya. Anak-anak harus belajar dari lingkungannya. Ada pembelajaran di lingkungan masyarakat. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu semuanya yang akan membentuk tujuan pendidikan itu semakin lancar. Jadi ada di rumah, ada di sekolah, dan ada di lingkungan masyarakat. Ini tidak hanya sekolah non formal, sekolah formal pun juga seperti ini. Rumusnya pendidikan ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jika salah satunya tidak ada, maka nanti akan timpang atau akan memberatkan di salah satu pihak, seperti itu. Jadi selama proses pembelajaran di Kreativa Homeschooling, 3 hal itu saya mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya untuk menstimulus anaknya, Jadi kalau homeschooling anaknya tidak dilibatkan di masyarakat itu juga tidak sepenuhnya benar, Jadi walaupun homeschooling tetap orang tua harus berperan, sekolah juga kita bekerja, kemudian di lingkungan masyarakat juga dilibatkan. Dan saya juga ini untuk anak-anak yang mungkin sebagian yang sudah SMP SMA sudah tahu ya, misalnya minatnya apa, bakatnya apa, tapi yang untuk anak-anak yang belum ketahuan bakatnya apa, minatnya apa, ibu-ibu semuanya bisa menstimulus dengan 3B di Kreativa ya. Lakukan kegiatan yang beragam, berulang, dan bersama. Beragam itu adalah kegiatannya jangan monoton itu aja Bapak Ibu ngaji, kemudian apa? Ngaji sekolah les, jangan seperti itu. Jadi kegiatannya diragamkan, diikutkan kegiatan apa, kegiatan RT boleh, main bersama tetangga, itu juga kegiatan yang beragam. Kemudian diulang-ulang, ditelatenin kalau anaknya les, jangan les 1 kali protol, les 2 kali protol. Jadi dipertahankan dulu sampai anaknya benar merasakan, oh ya Bu, aku kayaknya nggak cocok baru protol, nggak apa-apa. Jadi beragam, berulang, dan bersama, Bapak Ibu semuanya. Kita bisa menstimulus pendidikan di anak kita itu lebih baik jika mereka semakin banyak kegiatan yang dilakukan bersama, berganti-ganti teman. Semakin banyak teman itu semakin baik. Jadi 3 hal ini, beragam, berulang, dan bersama, ini bisa menstimulus bakat atau minat anak. Minimal kalau anak kita belum bisa memutuskan aku pinginnya apa ya mah, nanti minimal kalau sudah dewasa, sudah SMP atau SMA, dia semakin mudah untuk menentukan atau mengenali dirinya sendiri. Jadi, wah Bu, ternyata aku nggak suka deh kalau rame-rame, ternyata aku seneng deh kalau ini. Nah, kalau tidak ada stimulus itu di masa kecilnya Bapak Ibu semuanya, biasanya anak-anak kalau sudah dewasa sulit untuk menentukan pilihannya. Contoh, akhirnya anak-anak kesulitan menentukan jurusan untuk kuliahnya, karena ngapunten beberapa anak
sepertinya sudah fix mau ke sana gitu ya. Ternyata setelah daftar kuliah itu bingung lagi jurusannya mau pilih apa. Mau ke sini, mau ke situ. Nah, itu sebenarnya yang tidak kami inginkan seperti itu nggih. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya yang anak-anaknya belum mempunyai bakat dan minat, monggo nggih, sareng-sareng kita melakukan distimulus, melakukan kegiatan yang beragam, berulang dan bersama. Semakin banyak semakin bagus ya. Jadi nanti supaya ketika dewasa tidak salah jurusan, tidak bingung jurusan, tidak bingung cita-citanya apa, seperti itu minimal dia sudah punya banyak referensi dan bisa mengenali dirinya sendiri. Mungkin itu beberapa poin yang harus saya sampaikan terkait perkembangan dari ini nggih, pembicaraan saya dengan beberapa orang tua seperti itu. Jadi tujuan pendidikan kita definisikan ulang, kemudian proses pendidikan di 3 lokasi itu yang tidak bisa kita pisahkan, kemudian juga untuk anak-anak yang belum menemukan bakatnya, nggih. Itu aja. Dan kita kembali ke masalah teknis, Bapak Ibu semuanya. Rapot yang dibagikan hari ini adalah rapot nilai murni untuk internal, ya. Jadi ini bukan rapot yang kita gunakan untuk daftar ke sekolah lanjutan. Maksudnya ini bukan rapot yang dikeluarkan dari Dapodik, ya. Jadi kalau untuk rapot itu sudah kita coro, sudah kita cara gimana caranya bisa sesuai dengan AKM. Jadi kan kalau sekarang kurikulum merdeka kita kan harus di atas AKM gitu. Jadi itu sudah kita sesuaikan. Jadi e-rapot akan kita bagikan saat siswa keluar atau ingin pindah atau ada proses pendaftaran sekolah lain yang membutuhkan e-rapot, nanti akan kita bagikan. Tapi untuk per semester akan kita bagikan rapot internal, ini nilai murni. Jadi kalau rendah ya rendah, kalau bagus ya bagus. Ini nilai jujur ya, yang kita bagikan hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya, misalkan anaknya ternyata kok lemah di satu bidang tertentu, itu tidak usah dijadikan apa ya Bu, apa ya, waduh ini kamu kayaknya rendah di matematika dan kamu harus strength based. Jadi kita berfokus pada kekuatan anak ya, ibu-ibu semuanya. Misalkan yang bagus apa nilainya, jangan dilihat yang rendah. Gitu. Kalau dilihat yang bagus yang mana, nah itu yang harus dioptimalkan. Itu akan lebih mudah untuk jenengan, juga lebih mudah untuk anak. Yang anaknya tidak begitu minat, dikasihkan sesuai kemampuan aja, gitu. Tidak usah kalau dia pintar bahasa Inggris sebaiknya ya langsung aja digencot kan, beginner langsung intermediate, langsung to full preparation dan sebagainya. Itu sepertinya lebih bisa menguatkan karakter anak dan lebih mendekatkan mereka untuk memiliki pilihan ya di hidupnya nanti, cita-citanya apa dan sebagainya, biasanya nanti bisa tercover dari situ karena anak juga semakin percaya diri. Oke, untuk selanjutnya, oh ya, Bapak Ibu semuanya nanti akan dibagikan rapotnya secara digital oleh Bu Dina ya. Kalau ada apa-apa silakan dikonsultasikan ulang mawon terkait rapot ini. Ini rapot murni ya. Jadi bukan rapot e-rapot, sekali lagi bukan e-rapot. Kalau e-rapot pasti bagus-bagus karena harus di atas AKM. Seperti itu. Berikutnya saya juga akan memperkenalkan ini kelas reguler. Jadi beberapa ibu mungkin sudah dengar beberapa kali di kelas reguler itu adalah kelas di Kreativa ada kelas privat di mana guru datang ke rumah siswa seperti yang jenengan sudah rasakan. Kemudian kita juga ada kelas reguler, ini kelas gratis biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikannya gratis. Untuk belajarnya blended learning, jadi klasikal bersama-sama, maksudnya itu online seminggu 2 kali dan juga ada offline seminggu 1 kali di kantor Kreativa untuk pertemuannya ya. Jadi tapi untuk biaya pendidikannya gratis Bapak Ibu semuanya. Jadi kenapa les homeschooling di Kreativa mahal itu karena jenengan ambil yang kelas privat. Gurunya datang ke rumah. Misalkan ada tetangga jenengan yang ingin homeschooling kemudian dari keluarga yang tidak mampu ataupun ibunya merasa sanggup untuk mengajari anaknya sendiri di rumah sesuai kurikulum yang diinginkan, monggo bisa pindah ke kelas reguler juga bisa, nggih.
Kemudian misalkan ada pertanyaan soal kelas reguler, nanti juga bisa langsung diinfokan ke Bu Dina nggih untuk kelas reguler ini. Untuk selanjutnya informasi agenda. Jadi pembelajaran siswa akan dimulai per tanggal 24 Juli. Buku akan kami kirim ke rumah melalui pos. Khusus untuk privat nanti akan dititipkan ke tutor karena akan ada mentoring tutor di Kreativa tanggal 23. Daripada kena biaya ongkir nanti saya titipkan ke gurunya aja gitu maksudnya. Kemudian untuk tahun ini ada pilihan kegiatan ekstrakurikuler online. Satu, digital marketing bersama dosen Unisba, Fakultas Ekonomi, Pak Yufi Priyo, STMM. Kemudian ada les animasi dengan Scratch, pakai aplikasi Scratch, nggih. Bersama ini dosen Fakultas Teknik Unisba juga, Pak Haris Yuwana, STMT. Kemudian juga ada vokal dan pianika, Paula Arina SPD, lulusan UM, jurusan seni musik, dan juga sudah tersertifikasi perwacaraka musik. Kemudian yang keempat ada ekstrakurikuler menggambar bersama seniman dan pegiat lingkungan UKI Tantra, gitu. Jadi nanti silahkan dipilih aja anaknya minat di mana, ya. Nanti kelasnya akan kita mulai setelah ada pengumuman dari Bu Dina, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Dipilih aja, ya. Ini semuanya online kalau untuk ekstrakurikulernya online, ya. Kemudian selanjutnya kegiatan kita juga masih ada seminar parenting setiap bulannya, online juga. Untuk kegiatan bersama tatap muka dengan teman-teman lain di homeschooling itu akan kita adakan setiap hari Sabtu di minggu terakhir di Kreativa. Jadi itu lebih belajar ke prakarya, kita akan mengenalkan berbagai macam kegiatan dan hasil karya, kegiatan, hasil karya, kesenian dan sebagainya nanti akan kita di hari Sabtu minggu terakhir, nggih. Jadi sebulan sekali nanti akan belajar prakarya. Kemudian untuk coaching sukses mandiri tetap nanti akan kita blended dengan pengenalan profesi. Oke. Nanti untuk pengenalan profesi Bapak Ibu minta bantuannya nggih. Jadi nanti giliran dari ibunya siapa atau ayahnya siapa nanti kita jadwal per bulan. Nggih, nanti mengenalkan profesinya apa. Misalkan ayahnya Rehan nggih. Apa Bu? Saham nggih Bu? Kalau nggak salah, nggih, itu nanti dikenalkan aja apa sih? Oh iya, nggih. Itu apa sih Bu? Lah itu kayaknya anak-anak kalau semakin banyak mengenal profesi nanti akan semakin membantu mereka untuk mengenal. Jadi semakin banyak pilihan gitu loh maksud saya. Mereka nggak bingung jurusan lagi seperti itu. Jadi sudah, oh aku pengen ini, pengen profesi ini, seperti itu. Jadi jurusan yang dipilih bisa sesuai. Jadi nanti giliran, jadi nanti ayahnya siapa, pengusaha roti, nanti giliran lagi kalau Dani sama ya, oh penjual mobil, apa sih profesi itu apa? Seperti itu. Nanti akan kita gilir 1 bulan sekali, nanti minta waktunya ayah atau ibunya, seperti itu. Sementara itu informasi untuk semester depan dan untuk beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo silahkan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita perbaiki silahkan disampaikan mawon. Monggo. Oke. Tidak ada pertanyaan Ibu-ibu semuanya? Atau kritik untuk Kreativa mungkin pingin apa seperti itu silakan disampaikan aja, nanti kita akan sesuaikan programnya dengan apa yang ada di kalender pendidikan, ngoten. Oke. Oh iya, ini pesanan dari Bu Dina. Mohon untuk melakukan pembayaran, untuk yang kelas privat yang belum selesai pembayarannya kita tunggu. Kemudian yang untuk kelas reguler juga ada pembelian buku Dikbud
senilai 150.000 untuk ini satu semester apa satu Budina, mohon maaf 150 itu satu semester apa satu tahun ya bukunya? Tadi diinfokan itu satu semester. Seperti itu satu Oh iya untuk satu semester. Oke. Jadi memang bukunya agak murah ya Bu kalau untuk kelas reguler karena memang kita sesuaikan karena biasanya wali murid sudah punya pegangan sendiri seperti itu. Jadi buku ini agar kurikulumnya tidak kemana-mana saja sebenarnya hanya seperti itu. Monggo silahkan Bapak Ibu semuanya kalau ada pertanyaan atau ingin ada saran untuk Kreativa atau ingin lihat ininya dulu, rapotnya dulu, rapat untuk siswanya dulu. Waalaikumsalam Bu Mus. Pure, monggo silahkan. Kalau kelas reguler itu belum bisa ya? Oh, enggak Bu, kalau untuk kelas reguler itu hanya untuk kelas 4, 5, 6. Oh, iya. Enggak, karena kalau kekecilan kita juga ini Bu, menyesuaikan dengan kurikulum dari Dikbudnya. Dari karena kurikulum Dikbud untuk PNF itu hanya terekam di 456. Jadi kurikulum 1, 2, 3 saya kan cuma ngikut sekolah formal untuk Rehan seperti itu. Ya, kurikulumnya. Oke, terkendala ini sih Bu terkendala administrasi kalau 1, 2, 3 sebenarnya. Oke. Ngapunten mau pindah ke reguler tuh. Nunggu kelas 4 nggih. Nggih, ngapunten nggih Bu semuanya untuk reguler hanya untuk kelas 4, 5, 6 ke atas nggih. Kelas 1, 2, 3 SD harus privat dulu. Nggih. Nggih, terus bedanya lagi kalau kelas privat itu jenengan bisa pindah setiap tahun Bu, setiap bulan. Jadi mau pindah di bulan apapun pasti kita terima. Tapi kalau untuk kelas reguler itu kita tunggu sampai bulan November. Ya, November. Jadi ada batasnya, cut off-nya itu ada batas cut off dari dinasnya, dari dapodiknya. Ya, seperti itu. Karena pembiayaannya memang disokong dinas, makanya gratis, jadinya ada ketentuan administrasi yang memang tidak sama seperti kelas privat seperti itu untuk kelas regulernya. Oke, monggo. Bapak Ibu semuanya. Saya mau tanya. Iya, monggo Bunda Binti. Mohon maaf Mus untuk Google Meet-nya kita agak delay, mungkin ke ibu-ibu wali ini agak delay juga. Monggo Bunda Binti, silakan pertanyaannya. Yang pertama biaya. Untuk kan dari kelas 2 naik kelas 3 ada perubahan tidak? Privat. Oh iya baik. Untuk pembiayaan kelas 3 itu tidak ada perubahan. Jadi untuk ada biaya daftar ulang dan juga SPP-nya, berarti untuk biaya pendaftaran sudah tidak ditanggung lagi kepada wali. Untuk biaya daftar ulang dan juga SPP-nya tetap sama untuk kelas 3. Jadi untuk adik Umar itu nanti pembayarannya tetap sama seperti yang tahun lalu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan mengenai ekstrakurikulernya kita, kemudian ada kegiatan offline-nya yang setiap bulan kita adakan 1 kali di Kreativa. Kemudian mungkin yang SMA ini kita juga ada diskusi online bersama, itu juga 1 bulan sekali. Mungkin bisa ditanyakan untuk lebih jelasnya. Saya nanya lagi. Oh iya, silakan. Itu yang tentang ekstrakurikuler animasi itu kan online, itu
rencananya itu setiap berapa minggu sekali atau apa, atau berapa jam satu kali pertemuan gitu? Ya, mungkin Umus bisa menjelaskan untuk durasinya untuk yang animasi scratch. Kemarin kalau dari Pak Haris perjanjiannya hanya 1 bulan sekali Bu kegiatannya. Jadi nanti dapat modul PDF itu, dapat modul PDF, kemudian nanti siswa-siswa juga akan diberikan tugas untuk durasinya per pertemuan itu 2 jam. Dari Pak Haris seperti itu kayaknya. Nanti kita tergantung jumlah siswanya ya Bu, misalkan peminatnya kurang dari berapa Bu Dina nanti kalau Pak Haris belum bisa kurang dari 5 anak. Ya. Oke, kalau kurang dari 5 anak peminatnya itu kita tiadakan untuk ekstrakurikuler tersebut, kita alihkan ke yang lain Bu. Oke, seperti itu. Jadi nanti misal kalau tertarik itu daftar ke Bu Dina juga. Ya. Nanti akan kita infokan lebih lanjut lewat ini aja, di grup. Jadi nanti langsung ngelis saja daftarnya yang mana, ngoten. Yang minat. Kemarin sih ini sih untuk Pak Haris direkomendasikan untuk scratch itu untuk usia 3, 4, 5, 6, minimal kelas 3 SD sih minimal. Karena kalau kekecilan itu biasanya ini Bu karena animasi itu kan barang jelimet ya, kecil itu biasanya kalau anaknya kekecilan itu nggak jadi. Jadi iya. Kecuali kalau yang berbakat banget, tapi yang berbakat itu Pak Haris hanya nemu 101 Bu. Jadi dari 100 anak hanya 1 yang bertahan. Seperti itu sih. Tapi nggak apa-apa, nanti misalkan minat dicoba aja dulu, barangkali mampu seperti itu aja. Kalau minatnya tinggi kan pasti mampu Bu. Soalnya ada semangatnya. Jadi untuk kelengkapan ini ya, untuk kelengkapan ekstrakurikuler itu membeli sendiri, misalkan untuk scratch sama digital marketing ini kan digital marketing pakai HP kayaknya ya Pak Yufi bisa. Kalau untuk scratch ini kan harus pakai komputer minimal RAM 4 kalau tidak salah Bu. Itu diusahakan sendiri oleh keluarga. Untuk seni musik juga harus beli pianika ya kalau tidak salah Bu Dina. Itu juga tidak di cover oleh Kreativa. Jadi kita hanya mengcover pembayaran tenaga untuk tutornya aja seperti itu. Untuk menggambar pasti membutuhkan krayon dan spidol dan sebagainya, itu ditanggung sendiri oleh masing-masing orang tua seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain lagi seputar ekstrakurikuler? Oke, baik. Banyak yang buatan hadir Umus, jadi mungkin nanti pertanyaannya dilemparnya ke saya ngoten lewat WhatsApp. Rezekinya Bu Dina berarti ya. Bu Dina, ini sepertinya dari saya sekian dulu. Terima kasih sangat waktunya untuk ibu-ibu. Sudah menyisihkan waktunya. Nanti untuk yang tidak hadir bisa kita kirim videonya di YouTube biar lihat sendiri gitu aja ya. Kalau mau lihat Ibu, kalau mau lihat. Terima kasih sangat atas waktunya. Semoga kita semua diberikan anak yang soleh-solehah Bapak Ibu semuanya sesuai tujuan pendidikan. Yo pinter yo beneh pinter tok ya apa gunanya sih. Berguna untuk masyarakat, beneh. Sama ini juga dekat dengan agama juga, karena karakter yang tidak kuat atau karakter yang lemah itu cikal bakal korupsi ada di Indonesia Bu. Jadi saya berharap ini semua siswa dari Kreativa ini monggo lah kita perbaiki generasi ke depan Indonesia supaya Indonesia nggak gini-gini amat gitu loh Bu, maksud saya. Monggo berjuang bersama. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Musbika. Untuk selanjutnya ini kita akan berikan hasil
belajarnya lewat WhatsApp, nanti bisa ditanyakan mengenai hasilnya gimana. Kalau memang ada yang ingin berganti tutor, itu bisa disampaikan juga kepada kami, nanti akan kami tugaskan tutor pengganti. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian ini ada info sedikit, nanti kita pukul 10 kita akan ada seminar vokal yang narasumbernya adalah Paula, yang juga akan mendampingi ekstrakurikuler kita. Seperti itu, nanti akan saya kirimkan di grup, nanti bisa join yang berkenan untuk join. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda kita pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda kita. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.